Mekanisme pendaftaran. 1. Pengajuan akun. A. Untuk calon peserta didik baru, jenjang MTSN yang berdomisili dan asal madrasah atau sekolah di Provinsi DKI Jakarta, serta berdomisili di luar DKI dan asal madrasah atau sekolah di dalam DKI, melakukan sebagai berikut. Pertama, akses situs ppdb-madrasahdki.com. 2. Input nomor peserta Sidanira. 3. Mengunggah surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak tentang keabsahan dokumen dari orang tua atau wali calon peserta didik baru, bermaterai Rp10.000. 4. Input nilai pengetahuan pada rapor PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA. Mengunggah rapor kelas 4, 5, dan 6 semester 1 pada MI atau SD atau paket A atau program pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah tingkat ula atau surat keterangan yang berpenghargaan sama untuk PPDB MTSN. 5. Mengunggah sertifikat akreditasi madrasah atau sekolah asal bagi asal madrasah atau sekolah di luar Provinsi DKI Jakarta. 6. Mengunggah surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak tentang keabsahan dokumen dari orang tua atau wali calon peserta didik baru, bermaterai Rp10.000. 7. Mencetak tanda bukti pengajuan akun yang berisi nomor peserta dan PIN atau token untuk aktivasi. 2. Aktivasi PIN atau token. Calon peserta didik baru atau orang tua atau wali yang telah memiliki PIN atau token dapat melanjutkan ke tahapan aktivasi PIN atau token pendaftaran sebagai berikut. 1. Mengakses situs publik PPDB Madrasah Online DKI Jakarta di ppdb-madrasahdki.com. 2. Calon peserta didik bisa melakukan aktivasi PIN atau token setelah pengajuan akun diverifikasi oleh admin PPDB. 3. Melakukan aktivasi akun dengan cara klik tombol aktivasi dengan cara input nomor peserta dan PIN atau token. 4. Mengganti PIN atau token dengan password. 5. Setelah melakukan aktivasi PIN atau token, dilanjutkan dengan fase pendaftaran. Pendaftaran online. Calon peserta didik baru atau orang tua atau wali yang telah melakukan aktivasi PIN atau token dapat melanjutkan ke tahapan pendaftaran online sebagai berikut. 1. Mengakses situs publik PPDB Madrasah 2025 Madrasah DKI Jakarta ppdb-madrasahdki.com. 2. Melakukan login dengan cara input nomor peserta dan password. 3. Memilih jalur dan madrasah tujuan. 4. Mencetak tanda bukti pendaftaran. 5. Bagi peserta didik yang dinyatakan diterima di madrasah pilihan, wajib melanjutkan ke fase lapor diri. Lapor diri online. Tahapan lapor diri online adalah sebagai berikut. 1. Mengakses situs publik PPDB Madrasah 2025 Madrasah DKI Jakarta
ppdb-madrasah.dki.com. 2. Melanjutkan login dengan cara input nomor peserta dan password. 3. Melakukan klik tombol lapor diri. 4. Mencetak tanda bukti lapor diri. Jalur seleksi. A. Jalur domisili dengan kuota 10%. 1. Jalur ini berdasarkan tempat tinggal calon peserta didik baru dengan ketentuan domisili berikut. A. Prioritas pertama adalah CPDB yang berdomisili di RT yang sama dengan madrasah. B. Prioritas kedua adalah CPDB yang berdomisili di RT yang berbatasan langsung dengan madrasah. C. Prioritas ketiga adalah CPDB yang berdomisili di kelurahan yang sama dengan madrasah. 2. Jika calon peserta didik memiliki kesamaan domisili, maka seleksi selanjutnya berdasarkan nilai akhir, kemudian seleksi berdasarkan usia dari tertua ke termuda waktu mendaftar. 3. Calon peserta didik memilih 1. Pilihan madrasah tujuan. 4. Calon peserta didik yang dinyatakan belum diterima selama masa pendaftaran berlangsung, maka calon peserta didik dapat mendaftar kembali di madrasah yang lain. 5. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima, wajib melakukan lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan. 6. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima tapi tidak melakukan lapor diri, maka dianggap gugur dari hasil seleksi. 7. Calon peserta didik yang dinyatakan gugur sebagaimana pada poin 6, tidak dapat mengikuti jalur seleksi lainnya pada seleksi PPDB Madrasah Online tahun 2025. B. Jalur prestasi, kuota 10%. 1. Seleksi bagi calon peserta didik baru yang memiliki prestasi di bidang keagamaan dibuktikan dengan sertifikat MTQ, MHQ, MSQ, pidato bahasa Arab, kaligrafi dan kompetensi sejenisnya di tingkat kabupaten, kota, provinsi, nasional, atau internasional yang diselenggarakan oleh pemerintah dan perguruan tinggi terakreditasi. Berikut untuk nilai bobo prestasi agama dan nilai prestasi non-kedinasan. B. Jalur prestasi, kuota 10%. 2. Seleksi bagi calon peserta didik baru yang memiliki prestasi akademik di ajang KSM, OSN, MIRES, JMC, OPSI, lomba penelitian karta ilmiah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan perguruan tinggi terakreditasi, serta penghargaan dari luar negeri yang merupakan kelanjutan dari OSN seperti IMO, IBO, IPHO, ICO, IGO, IESO, IAO, IOAA, IEO, IEYI, dan ASPC. Berikut bobot nilai prestasi akademik dan nilai prestasi non-kedinasan. B. Jalur prestasi, kuota 10%. 3. Seleksi bagi calon peserta didik baru yang memiliki prestasi non-akademik dari prestasi kejuaraan perlombaan, bukan eksibisi permasalahan festival. 2. Tahun terakhir yang diselenggarakan oleh pemerintah, perguruan tinggi terakreditasi dan atau induk organisasi, termasuk pramuka dan paskibra. Berikut bobot nilai prestasi akademik dan nilai prestasi non-kedinasan. B. Jalur prestasi, kuota 10%. 4. Seleksi bagi calon peserta didik baru yang memiliki pengalaman kepemimpinan organisasi kesiswaan OSIS, sebagai ketua atau wakil ketua, di madrasah sekolah dengan melampirkan SK OSIS yang ditandatangani kepala madrasah sekolah. Berikut bobot nilai SK kepemimpinan OSIS kepemimpinan atau OSIS. B. Jalur prestasi, kuota 10%. 5. Peserta didik hanya dapat mengunggah 1. Sertifikat piagam prestasi dengan nilai tertinggi pada bidang keagamaan atau akademik atau non-akademik atau pengalaman kepemimpinan organisasi kesiswaan, OSIS. 6. Calon peserta didik yang dinyatakan memilih maksimal 1. Pilihan madrasah. 7. Calon peserta didik yang dinyatakan belum diterima selama masa pendaftaran berlangsung, maka calon peserta didik dapat mendaftar kembali di madrasah yang lain. 8. Jika dalam hal calon peserta didik baru melebihi dari daya tampung, maka seleksi berdasarkan usia dari tertua ke termuda dan waktu mendaftar. 9. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima, wajib melakukan lapor diri sesuai jadwal ditentukan. 10. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima tapi tidak melakukan lapor diri maka dianggap gugur dari hasil seleksi. 11. Calon peserta didik yang dinyatakan gugur sebagaimana pada poin 10, tidak dapat mengikuti jalur seleksi lainnya pada seleksi PPDB Madrasah Online pada tahun 2025.
C. Jalur afirmasi data terpadu kesejahteraan sosial DTKS, kuota 8%. Jalur PPDB Madrasah yang memberikan kesempatan bagi calon peserta didik baru dari keluarga tidak mampu untuk mengakses pendidikan bermutu dan disubsidi oleh pemerintah. 1. Jalur afirmasi DTKS dibuktikan dengan melampirkan printout DTKS dari https://cekbansos.go.id/ bagi calon peserta didik baru pemegang Kartu Jakarta Pintar, KJP, dari https://siladu.jakarta.go.id/ atau Program Indonesia Pintar, PIP, https://pipmadrasah.kemenak.go.id/ bagi siswa sekolah atau Program Keluarga Harapan, PKH, Program Keluarga Sejahtera, PKS, Provinsi DKI Jakarta. 2. Anak dari penerima Kartu Pekerja Jakarta, melampirkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, serta printout dari https://jakone.mobi/jakone-blok/kartu-pekerja. 3. Anak dari pengemudi mitra Transjakarta yang mengemudikan bus kecil, melampirkan SK Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. 4. Calon peserta didik dapat memilih maksimal 1 pilihan madrasah. 5. Calon peserta didik yang dinyatakan belum diterima selama masa pendaftaran berlangsung, maka calon peserta didik dapat mendaftar kembali di madrasah yang lain. 6. Jika dalam hal calon peserta didik baru melebihi dari daya tampung, seleksi berdasarkan nilai akhir, usia dan waktu mendaftar. 7. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima, wajib melakukan lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan. 8. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima tapi tidak melakukan lapor diri, maka dianggap gugur dari hasil seleksi. 9. Calon peserta didik yang dinyatakan gugur sebagaimana pada poin 8, tidak dapat mengikuti jalur seleksi lainnya pada seleksi PPDB Madrasah Online pada tahun 2025. D. Jalur mutasi orang tua, kuota 7%. 1. Anak guru memilih madrasah tujuan sesuai dengan tempat tugas orang tuanya, dibuktikan dengan SK pembagian tugas mengajar tahun berjalan dari kepala madrasah. 2. Anak tenaga kependidikan memilih madrasah tujuan sesuai dengan tempat tugas orang tuanya, dibuktikan dengan surat perintah melaksanakan tugas, SPMT, atau SK tugas di madrasah tujuan. 3. Calon peserta didik baru yang orang tuanya, ASN dan TNI Polri, mendapatkan surat penugasan pindah tugas, dibuktikan dengan surat keputusan pindah tugas dari instansi terkait pertanggal 1 Juni 2024 sampai 1 Juni 2025. 4. Seleksi calon peserta didik baru pada jalur ini berdasarkan prioritas berikut. A. Prioritas pertama adalah CPDB yang merupakan anak guru atau anak tenaga kependidikan pada madrasah tujuan. B. Prioritas kedua adalah CPDB yang merupakan orang tuanya, ASN dan TNI Polri. 5. Jika calon peserta didik memiliki kesamaan prioritas pada poin 4, maka seleksi pertama menggunakan nilai akhir kemudian berdasarkan usia dari yang tertua ke usia termuda, kemudian seleksi berdasarkan waktu mendaftar. 6. Calon peserta didik memilih 1 pilihan madrasah tujuan. 7. Calon peserta didik yang dinyatakan belum diterima selama masa pendaftaran berlangsung, maka calon peserta didik dapat mendaftar kembali di madrasah yang lain. 8. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima, wajib melakukan lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan. 9. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima tapi tidak melakukan lapor diri, maka dianggap gugur dari hasil seleksi. 10. Calon peserta didik yang dinyatakan gugur sebagaimana pada poin 9, tidak dapat mengikuti jalur seleksi lainnya pada seleksi PPDB Madrasah Online pada tahun 2025. E. Jalur tahfidz, kuota 5%. 1. Seleksi berdasarkan grading hafalan Al-Quran dari hafal juz minimal 3 juz untuk CPDB MTSN dan 5 juz untuk CPDB MEN dengan menyertakan bukti sertifikat syahadah dari lembaga tahfidz dengan mengetahui kepala madrasah. 2. Jika dalam hal calon peserta didik baru hafal dengan jumlah juz yang sama, maka seleksi berikutnya berdasarkan tajwid terbaik. 3. Jika calon peserta didik memiliki kesamaan nilai tajwid pada poin 2, maka seleksi berikutnya menggunakan nilai tes jalur tahfidz kemudian seleksi berdasarkan waktu mendaftar. 4. Calon peserta didik memilih 1 pilihan madrasah tujuan. 5. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima, wajib melakukan lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan. 6. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima tapi tidak melakukan lapor diri, maka dianggap gugur dari hasil seleksi. 7. Calon peserta didik yang dinyatakan gugur sebagaimana pada poin 7, tidak dapat mengikuti jalur seleksi lainnya pada seleksi PPDB Madrasah Online tahun 2025. F. Jalur reguler, kuota 30%. 1.
Seleksi berdasarkan grading hafalan Al-Quran dari hafal juz minimal 3 juz untuk CPDB MTSN dan 5 juz untuk CPDB MEN dengan menyertakan bukti sertifikat syahadah dari lembaga tahfidz dengan mengetahui kepala madrasah. 2. Mekanisme seleksi CPDB jalur reguler menggunakan Computer Assisted Test, CAT. 3. CPDB yang dapat mengikuti sebagai peserta CAT berdasarkan hasil seleksi nilai akhir, di mana jumlah peserta 3 kali dari jumlah kuota jalur reguler masing-masing madrasah. 4. CPDB yang dinyatakan diterima jalur reguler adalah berdasarkan hasil nilai Computer Assisted Test, CAT. 5. Calon peserta didik memilih satu pilihan madrasah tujuan. 6. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima, wajib melakukan lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan. 7. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima tapi tidak melakukan lapor diri, maka dianggap gugur dari hasil seleksi. 8. Calon peserta didik yang dinyatakan gugur sebagaimana pada poin 7, tidak dapat mengikuti jalur seleksi lainnya pada seleksi PPDB Madrasah Online tahun 2025. G. Jalur madrasah, kuota 30%. 1. Calon peserta didik baru dari Madrasah Ibtidaiyah atau Madrasah Sanawiyah. 2. Mekanisme seleksi CPDB jalur madrasah menggunakan Computer Assisted Test, CAT. 3. CPDB yang dapat mengikuti sebagai peserta CAT berdasarkan hasil seleksi nilai akhir, di mana jumlah peserta 3 kali dari jumlah kuota jalur reguler masing-masing madrasah. 4. CPDB yang dinyatakan diterima jalur madrasah adalah berdasarkan hasil nilai Computer Assisted Test, CAT. 5. Calon peserta didik memilih satu pilihan madrasah tujuan. 6. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima, wajib melakukan lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan. 7. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima tapi tidak melakukan lapor diri, maka dianggap gugur dari hasil seleksi. 8. Calon peserta didik yang dinyatakan gugur sebagaimana pada poin 7, tidak dapat mengikuti jalur seleksi lainnya pada seleksi PPDB Madrasah Online tahun 2025. H. Tahap akhir. 1. Tahap akhir adalah tahapan seleksi PPDB Madrasah apabila kuota masing-masing jalur tidak terpenuhi. 2. Dasar seleksi menggunakan seleksi pada jalur reguler dan madrasah. 3. Jalur tahap akhir diperuntukkan bagi CPDB yang 1. Belum pernah mendaftar di jalur pendaftaran manapun. 2. Belum diterima di jalur pendaftaran manapun.